Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Yaping United bersama saya Aska dan juga ada Bang Rokim. Ya, di sini kami akan membahas terkait preview match Manchester United yang akan dilaksanakan besok dini hari jam 3:15. Untuk Bang Rokim sendiri, bagaimana terkait prediksi untuk match nanti malam? Untuk match nanti malam melawan West Ham menurut saya harus menang ya. Kita punya tren positif, 4 kali kemenangan beruntun melawan tim-tim yang dilawan kemarin ya. Ya, Cukup berat sebenarnya ya untuk Michael Carrick untuk pertama interim melawan tim-tim besar. Ini sudah 4 kemenangan beruntun. Semoga ini menjadi postingan mental lagi ya sebelum jeda Premier League ya, karena habis ini kita libur 2 minggu karena kita tidak main di kompetisi apapun ya. Semoga kita berharap di hasil yang baik. oke. Untuk match nanti malam, untuk line up sendiri, apakah akan menurunkan pemain-pemain yang sama seperti match-match sebelumnya? Karena kita tahu semenjak Carrick didatangkan sebagai pelatih, sementara line up yang diturunkan itu pemainnya masih sama semua. Untuk line up yang dibawa Michael Carrick ke West Ham sudah muncul ya di media ya. Untuk kiper ada Sean Lemon, Alta Bayindir, Tom Hinton. Untuk pemain belakang ada Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Aiden Evans sama Luke Shaw. Dan ternyata ada Tyrell Malacia ya. Wah, itu Ini pemain yang sudah lama sekali itu sudah menjadi fosil klub sepertinya ya. Ya, kita tidak ini era Ten Hag nih, pemain era Ten Hag yang di era Amorim menghilang. Sudah lama menghilang sepertinya ya. Akhirnya muncul lagi. Untuk di lini tengahnya ada Casemiro, Ugarte, Kobbie Mainoo, dan Tyler Fletcher. Untuk di lini serang, MU membawa Bruno, Mateus Cunha, Ahmad, Joshua Zirkzee, Bryan Mbeumo sama Benjamin Sesko. Ini sama ya untuk untuk melawan yang kemarin. Ya, sama semua sepertinya. Yang dibawa sama Michael Carrick dari match sebelumnya sama. Kita tidak melihat ada Lacey untuk sebenarnya untuk match melawan West Ham ini harusnya rotasi ya, tapi pemain harusnya tidak capek. Oke, maaf. Kalau menurut Bang Rokim sendiri, seorang Lacey ini apakah dia itu seorang pemain yang butuh lebih banyak jam bermain di skuad utama? Menurut saya Lacey bisa kalau untuk match West Ham. Kalau untuk match-match yang nggak begitu penting bagi United, tapi sebenarnya ini match penting ya West Ham ini, karena kita kan mau mengincar Champions League. Ya. Jadi kalau Lacey apakah perlu bermain banyak di sisa match? Menurut saya belum, karena ya kita harus menang yang dicari sekarang. Kita nggak boleh coba-coba. Benar. Mungkin kalau Aiden Evans boleh, karena dia sudah beberapa kali main ya. Iya. Kalau setengah musim pertama ya. Kayaknya baru pertama kali ya kemarin dicoba di era Fletcher. Iya. Itu sebenarnya belum sih kalau menurut saya. Oke. Kalau kita lihat sendiri di squad yang dibawa itu ada juga Tyler Fletcher yang juga dibawa dari akademi. Bagaimana menurut Bang Rokim sendiri terkait performanya kemarin juga sebagai pemain pengganti? Tyler Fletcher sebenarnya Tyler Fletcher sudah pernah kan dicoba di era Ruben Amorim. Sudah sempat ya. Tyler Fletcher bisa jadi itu jadi bukan pengganti Kobbie Mainoo, bisa jadi serep untuk Kobbie Mainoo ya. Iya. Kalau untuk pemain yang harus diturunkan di menit utama kayaknya belum Tyler Fletcher. Tapi berarti seorang Tyler Fletcher ini bukan pengganti sementara yang pas untuk Casemiro ya? Karena gameplay bermainnya saja juga sudah beda ya sepertinya. Tyler Fletcher sama Casemiro sih jauh sekali sebenarnya ya. Kalau untuk belajar mungkin oke, tapi kalau untuk jadi pelapis kayaknya belum. Casemiro Ugarte lah penggantinya, walaupun timpang juga ya. Ya sangat kita tahu ya kalau Ugarte main di lini tengah bolong, selalu out of possession. Ya. Kobbie Mainoo Ugarte kayaknya nggak cocok. Kalau menurut Mas Casemiro sama Ugarte apakah bisa dimainkan bersama di satu babak? Kalau menurut saya sebenarnya selama masih ada Casemiro, mau itu nanti Casemiro bermain bersama Kobbie Mainoo ataupun dengan Ugarte itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ini kan biasanya ketika
squad yang dimainkan itu Casemiro biasanya diganti pada babak kedua, diganti oleh Ugarte. Itu sangat timpang sekali untuk lini tengahnya. Ya, berarti kalau Casemiro Ugarte main bersama, siapa penggantinya yang bagus? Terrell Fletcher menurut saya belum. Nah, itu mungkin kenapa kita membutuhkan pemain tengah yang baru sepertinya ya. Oke, kita lihat di sendiri ini saya membuat sedikit prediksi untuk line up Manchester United. Di sini yang di samping ya dapat kita lihat ini line up-nya masih sama seperti match-match sebelumnya dengan 4-2-3-1 dengan striker bayangannya itu Bryan Mbeumo. Kemudian 3 penyerang depannya itu ada Matheus Cunha, untuk di tengah ada Bruno Fernandes dan juga ada Amad Diallo. Nah, 3 ini kalau saya lihat ini mereka sudah bermain cukup fluid di match-match yang terakhir ini. Bagaimana menurutmu, Bang? Oke. Kalau 3 Trisula ini 4 ya, sebenarnya 4 Trisula ini 4 sudah oke. Tapi menurut saya kemarin Bryan Mbeumo terlihat pincang ya waktu kontra lawan Tottenham. Semoga ya tidak apa-apa. Kita bisa mainkan Mbeumo di awal lebih bagus. Kalau emang butuh, karena kemarin pincang butuh istirahat, ya harusnya Benjamin Sesko ya. Ya. Benjamin Sesko kita lihat kemarin dia bermain sekitar 10 menitan ya. Dan kita lihat sendiri untuk pressing sih menurun ya dibanding Mbeumo ya. Tidak ya. Namun mungkin karena ini lawannya West Ham mungkin bisa dicoba ya untuk agar dia mendapatkan jam menit yang menit bermain yang lebih banyak. Dan Sesko di menit awal. Ya mungkin bisa begitu karena kita masih belum tahu apakah Mbeumo itu fit untuk bermain match untuk nanti malam. Kalau untuk lini belakang menurutmu apakah perlu ada yang dirotasi atau ya ini udah oke, atau kita harus coba pemain-pemain seperti Eden Heaven atau yang lain? Mungkin yang saya lihat Maguire itu bisa dirotasi dulu. Raniero boleh. Atau mungkin Eden Heaven. Kemudian Noussair Mazraoui. Kita tahu dia posisi aslinya itu sebagai bek kanan. Dia juga bisa bermain sebagai posisi di kiri. Nah, mungkin bisa dirotasi terlebih dahulu untuk Diogo Dalot karena kita tahu Diogo Dalot itu mainnya masih menurut saya angin-anginan ya. Tapi di pre-match kemarin ternyata Diogo Dalot bermain sangat impresif ya. Projecting pasnya juga bagus. Kalau 4 back Dalot oke, tapi kalau untuk rotasi dengan Mazraoui bisa dicoba menurut saya. Karena Diogo Dalot habis ini sebenarnya kita tidak perlu rotasi karena ini jeda 2 minggu ya. Iya. Menurut saya berarti kita bisa coba di back tengah untuk rotasi. Kalau kiper menurut saya nggak usah. Karena cuma ada Altay Bayindir. Kita tahu sendiri ya kualitas Altay Bayindir. Ya. Nah, kalau menurut pemain bola basket ya. Nah, kalau itu dengan selendang Altay Bayindir. Benar. Menurut Bang Rokim sendiri, seorang Lisandro Martinez, apakah dia sudah memiliki pengganti yang pas untuk seorang pemain seperti Lisandro Martinez? Lisandro Martinez dari berita yang beredar dia diminati oleh Barca, walaupun itu belum pasti beritanya. Mungkin masih dipantau ya. Masih dipantau. Kalau misal Lisandro Martinez pergi, menurut saya ya kita masih punya Matthijs de Ligt, masih punya Lenioro, walaupun kalau Matthijs de Ligt oke, kualitas, kalau Lenioro kayaknya belum, Eden Heaven kayaknya belum. Kayaknya kalau harus beli pelapis 1 atau mungkin dari akademi 1 kalau misal Lisandro Martinez pergi ya. Iya. Tapi menurut saya Lisandro Martinez nggak pergi sih harusnya. Lihatnya sih sepertinya mungkin masih akan bertahan. Passion dia bermain di Man United sih kayaknya indikasi mereka dia cinta ya. Iya, benar. Tapi kita lihat sendiri Lisandro Martinez ini pemain yang luar biasa meskipun dengan badan yang terbilang cukup pendek, kecil untuk di Premier League. Tetapi cara dia bermain, umpan-umpan yang dia berikan itu sudah seperti pemain-pemain tengah kalau saya lihat. Nah, kita
dalam di squad Manchester United ini yang memiliki umpan yang bagus juga di posisi back itu saya lihat sebenarnya seorang Matthijs de Ligt. Leny Yoro juga bisa sebenarnya. Dia bisa proyeksi ke depan walaupun umpannya nggak sebagus Matthijs de Ligt ya. Ya. Untuk umpan-umpan terobosan saya rasa masih Lisandro Martinez itu yang memiliki umpan terobosan terbaik untuk posisi back tengah. Oke, sekarang kita lanjut melihat untuk pemain yang akan dilawan oleh Manchester United, yaitu dari line up West Ham United. Kita lihat di sana ada seorang pemain Aaron Wan-Bissaka, mantan pemain Manchester United. Kalau kita lihat di sini berarti Wan-Bissaka akan berhadapan langsung dengan Matheus Cunha ya. Untuk Aaron Wan-Bissaka good defense ya pemainnya. Ya, untuk sangat baik. Sama kalau main low block Matheus Cunha versus Wan-Bissaka seru sih harusnya. Dengan Wan-Bissaka good defense, Matheus Cunha menurut saya juga punya full skill, dribble yang baik ya untuk melewati itu. Bolanya lengket untuk melewati Aaron Wan-Bissaka. Oke, jadi begitu. Kalau untuk prediksi skor sendiri dari Bang Rokim itu berapa untuk match nanti malam? 2-0 oke menurut saya. Untuk kemenangan Manchester United tentunya ya. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin 3-1 mungkin ya. 3-1. Dan yang jelas kemungkinan besar seorang Bruno Fernandes akan asis kalau nggak golin berkontribusi lagi ya. Musim ini memang sangat gila ya. Jadi begitu untuk review match Manchester United melawan West Ham United. Oke, kita tunggu hasilnya untuk pertandingan besok. Dan kita akan upload lagi untuk episode selanjutnya terkait review match Manchester United versus West Ham United. Kita akan bertemu lagi. Come on, bye-bye.